Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Oktaviana dengan NIM 8776222899. Pada video kali ini saya akan melakukan pengamatan dan menjelaskan hasil praktikum IPA di SD tentang ekosistem, khususnya mengenai ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga terjadi interaksi yang saling mempengaruhi. Di dalam ekosistem terdapat komponen biotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta komponen abiotik seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Nah, melalui praktikum ini kita akan mengetahui perbedaan antara ekosistem darat alami yang terbentuk secara alami oleh alam dan ekosistem darat buatan yang dibuat serta dikelola oleh manusia. Nah, untuk yang pertama kita akan menuju ke ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan air yang sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon waru. Yang kedua ada tumbuhan paku-pakuan. Yang ketiga ada pohon pepaya. Yang keempat ada pohon mengkudu. Dan yang kelima ada tanaman binahong. Dari kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik dan lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada kupu-kupu putih, yang keempat ada semut, dan yang terakhir ada kupu-kupu merbabu. Nah, dari hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Lalu, selain itu dapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Lalu selanjutnya kita menuju ke ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen yang akan kita amati yaitu cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang dapat kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada pohon jagung, yang keempat terdapat tumbuhan putri malu, dan yang kelima ada pohon tebu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada siput, ada semut, ada kadal, ada belalang, dan yang terakhir terdapat capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan pada ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Lalu berikut adalah tabel hasil dari pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Nah, lanjut hasil dari kesimpulan pengamatan kita pada hari ini.
Dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar seperti hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.